Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Aziz Alfiandri dengan NPM 2415052015. Sini saya akan menjelaskan tentang Raden Saleh, yaitu tokoh inspirasi saya. Sebentar. Nama Raden Saleh itu yaitu Saleh Syarif Bustaman. Eh, Tanggal lahirnya itu belum diketahui tanggal berapa. Yang jelas pada lukisan potret dirinya ia menulis 1811, namun dalam sebuah surat ia pernah menyebut 1814. Tetapi yang dianggap benar itu pada tahun 1811. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1880 dan istrinya bernama Raden Ayu Danudirja. Raden Saleh sendiri lahir dari keturunan Jawa Arab. Ayahnya bernama Said Hussein bin Alwi bin Awal bin Yahya, merupakan seorang keturunan Arab, sedangkan ibunya bernama Mas Ajeng Zarif Hussein, merupakan keturunan Jawa Ningrat, tinggal di daerah Terboyo, Semarang. Sejarah Raden Saleh. Raden Saleh menunjukkan bakat melukis dari umur 12 tahun dan menjadi murid A.A.J. Payen, pelukis asal Belgia yang mengenalkannya pada seni lukis Eropa. Van der Capellen juga berperan penting mendukungnya melanjutkan studi di Belanda pada tahun 1829. Di sana Raden Saleh belajar melukis portret dengan Cornelis Klusman dan pemandangan dengan Andries Schelvoud, serta menggelar pameran yang membuatnya terkenal. Ia juga belajar di Jerman, menjadi pelukis pertama di sana dengan gaya Orientalisme pada tahun 1844. Ia kembali ke Belanda, diangkat sebagai pelukis istana oleh Raja Willem II, dan dianugerahi bintang Eichenkron. Setelah bertahun-tahun di Eropa, Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1851 menjadi konservator seni. Menikah 2 kali dan tetap dihormati sebagai pelukis besar. Namun pemerintah kolonial mencurigainya terlibat dalam kerusuhan pada tahun 1868 meski tuduhan tersebut tidak terbukti. Akhir hayat Raden Saleh. Raden Saleh sempat kembali mengunjungi Eropa pada tahun 1875 bersama sang istri. Beliau juga sempat mengunjungi Italia sebelum akhirnya kembali ke Jawa pada tahun 1878. 2 tahun setelah kembali ke Jawa, tepatnya pada tanggal 23 April 1880, Raden Saleh meninggal dunia. Menurut pemeriksaan dokter, penyebab kematiannya adalah terhambatnya aliran darah karena pengendapan yang terjadi di dekat jantungnya. Jasad Raden Saleh dikebumikan di TPI Bondongan, Bogor, Jawa Barat. Di nisan makam tertulis keterangan dirinya sebagai pelukis kerajaan Belanda yang berbunyi Raden Saleh, Joro gambar dari Sri Paduka Kanjeng Raja Walanda, Ridder de Ordevan de Eichenkron, Comet de Ster der Franz Joseph Orde, Ridder der Kroon Orde van Pruisen, Ridder van den Wittenvalk. Dulu beliau mengibahkan sebagian halaman rumahnya yang luas untuk dijadikan kebun binatang. Kini kebun binatang tersebut menjadi Taman Ismail Marzuki. Sedangkan kini rumahnya masih bertahan dan menjadi rumah sakit PGI Cikini. Ini dia 4 lukisan terkenal Raden Saleh. Yang pertama itu ada pemburuan banteng pada tahun 1855. Lukisan ini dijual seharga 7,2 miliar euro atau sekitar 8,8 miliar dolar, itu USD atau US dollar.
Ya, US dollar. Ini merupakan pesanan dari seorang pedagang gula dan kopi di abad ke-19 bernama Jules Stanislas Sigis Caesar. Dan yang kedua itu ada lukisan perburuan rusa pada tahun 1846 terjual seharga 1,8 miliar dolar di Singapura pada tahun 1996. Nah, lukisan ketiga ini mungkin banyak yang dikenal oleh anak-anak zaman sekarang karena film Mencuri Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro pada tahun 1857. Lukisan ini dipajang di Istana Negara dan menjadi salah satu lukisan langka Raden Saleh yang menggambarkan peristiwa sejarah sebagai tema besarnya. Dan yang keempat, perburuan singa pada tahun 1840 dan 1841. Pada tahun 2011, lukisan ini dijual seharga hampir 2 juta euro. Ada dua versi dari lukisan perburuan singa ini. Yang pertama diciptakan pada tahun 1840 dan satu yang lain dibuat 1 tahun setelahnya dengan komposisi yang lebih matang. Seri perburuan singa menjadi salah satu lukisan adegan berburu yang paling awal diciptakan oleh Raden Saleh. Lukisan-lukisan ini memikat hati para pencinta seni Jerman yang kala itu penasaran tentang wilayah timur. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan mengapa saya sangat menginspirasikan dengan beliau ini, karena di dalam seni itu kita bisa mengekspresikan diri. Seperti kita lagi sedih itu bisa kita gambarkan dalam seni, dan kita juga bahagia juga bisa kita gambarkan dengan seni. Menurut saya seni itu sangat menarik karena di situ seluruh emosi saya masukkan ke dalam seni. Dan sampai sekarang juga saya sangat suka sekali dengan seni, terutama di bidang fotografi dan juga seni melukis dan seni grafis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.